Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Iko Berita Tahapo-hapo pastinya bersama Bibi Uca-Uca dan juga Yadi Gondrong. Nah, jadi kami akan menyajikan berita-berita terhangat, terupdate, teraktual pastinya. Selama 1 jam ke depan. Oke. Ganti-ganti jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita Tahapo-hapo. ganti-ganti masih di Iko Berita Tahapo-hapo pastinya. Masih bersama Bibi Uca-Uca dan juga Yadi Gondrong. Nah, di segmen pertama ini ada tragedi. Lagi. Yang pertama beritanya ada tentang apa nih, Di? Yang pertama nih ada 2 remaja terlibat adu kambing sesama pengguna motor saat melintas di Jalan Rengas Condong mengarah ke komplek kantor Bupati Batanghari atau tepat di atas jembatan. Kedua korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Muara Bulian untuk diberikan perawatan. Waduh, ganti-ganti itulah kalian berkendara itu harus hati-hati ganti-ganti. Waspada. Iyo, macam mana berita di Iko dia berita. 2 remaja yang melintas menggunakan sepeda motor dari arah berlawanan di Jalan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, tepatnya di atas jembatan arah ke kantor Bupati Batanghari, Selasa malam sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat terlibat kecelakaan. Azwar, saksi mata, menjelaskan, kedua korban sempat terkapar di jalan. Terlihat seorang remaja menggunakan kaos putih mengalami luka serius di bagian kiri kepala. Kedua korban dijelaskan Azwar masih sadar dan tak mampu berdiri. Kejadian ini pun membuat kondisi lalu lintas di jembatan Rengas Condong sempat mengalami kemacetan akibat ramainya warga yang ingin menyaksikan kecelakaan tersebut. Di mana, Bang? Berapa orang, Bang? 2 orang, motor sama motor, Bang. Kondisinya gimana, Bang, kita melihatnya, Bang? Kondisi sekarang lagi dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit ya? Tapi dalam keadaan sadar, Bang? Sadar. Sadar, Bang, ya? Ini motornya gimana, Bang, kondisi, Bang? Motor sekarang masih diamankan. Oh, adu kambing gimana? Iya. Iya, Bang, ya? Informasinya. Slamet Riyadi, Cek TV melaporkan. Nah, tadi beradu kambing, bukan kambing yang beradu tapi orang sama orang beradu. Sama orang pakai motor pula ya kan. Nah, kayak gini, Di, beradu kambing. Gar gitu. Itu bukan adu kambing. Itu adu kepala. Ada ayam. Oh, itu ada ayam. Nggak boleh juga ganti-ganti adu ayam. Jangan. Jadi ganti-ganti harus tetap hati-hati dalam berkendara dimanapun, kita tuh harus tetap hati-hati. Karena apa, nyawa kita cuma sikok, bukan 9 macam goceng. Nah, 9 enggak apa-apa. Jangan juga sayangilah nyawa kalian. Karena apa, kalau kalian terjadi ada apa-apa sama diri kalian tuh bakalan merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain, dan kasihan juga kerabat ataupun keluarga kan kalau misal sampai kalian kehilangan nyawa. Jangan sampai amit-amit. Yuk, berita kedua ada apa nih? Kalau di berita kedua ini ada kebobolan maling 2 HP dan uang milik jurnalis di Jambi Raib. Berani lagi nak viral ya, Bobi gawe kolop. Iya. Jurnalis pula tuh. Tanggung. Jadi aksi pencurian terjadi di salah satu rumah kontrakan jurnalis perempuan bernama Rara Husoh Azahro di RT 6 Kelurahan Telanai Pura, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi pada Sabtu 9 Desember 2023. Dalam aksi pencurian ini korban kehilangan 2 unit handphone dan juga sejumlah uang tunai. Aduh, kanti-kanti. Maling lagi. Kalian ndak kasihan sama jurnalis nih, cewek pula yang kalian ambil duitnya sama HP-nya kanti-kanti. Tega ganti kamu nih. Kita tengok dulu. Berita ya. Iko dia Berita ya. Aksi pencurian kembali terjadi di Kota Jambi. Kali ini seorang jurnalis perempuan di Jambi, Rara Husoh Azahro, menjadi korbannya. Aksi pencurian tersebut terjadi sekitar pukul 4.00 subuh saat korban dan orang tuanya sedang tidur. Saat terbangun, korban baru mengetahui bahwa 2 unit handphone dan sejumlah uang tunai miliknya telah hilang di gondol maling. Korban menyebutkan bahwa sebelumnya posisi kontrak itu dalam keadaan terkunci dan maling tersebut berupaya mengambil handphone dan uang tersebut melalui jendela kamar.
Selanjutnya, didampingi oleh rekan-rekan jurnalis lainnya, Rara melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tlanai Pura agar pelaku dapat segera ditangkap. Tadi pagi habis bangun tidur, itu tuh sadar sekitar setengah 4, jam 4 kurang lah ya, jam 4 kurang. Ternyata pas ngecek HP, biasanya langsung ngecek HP, pas ngecek HP ternyata HP-nya nggak ada. Kebetulan ibu saya lagi pergi ke kota Jambi kan, lagi jenguk saya di kota Jambi. Jadi kami nginap satu kamar di kontrakan. Biasanya saya nggak ada kejadian apa-apa, hilang apapun nggak pernah ada. Barang kecil sampai dengan barang berharga itu nggak pernah sama sekali. Nah tadi subuh itu, sebelum subuh jam 4-an tadi yang saya bilang, pas lihat HP saya nggak ada, terus nanya HP ibu saya juga nggak ada. Awalnya agak-agak ragu nih, mau memastikan ini hilang apa enggak. Terus saya langsung berdiri nyari kan, itu posisinya baru bangun tidur banget. Berdiri ternyata di situ nggak ada HP sama sekali. Jadi kan pastiin lagi, kok nggak ada. Padahal di situ di rumah kontrakan cuma kami berdua. Jadi pas kami lihat ke jendela, rupanya ada tas ibu saya itu tergantung di jendela itu. Ada barang apa yang hilang, ternyata betul uang sekitar kurang lebih 1.800.000 itu nggak ada sama sekali, cuma tersisa Rp1.000 dan ada receh berapa nggak tahu, uang receh kepingan gitu. Atas kejadian tersebut, dirinya mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp4.800.000. Sandi, Cek TV, melaporkan. Nah, yuk kasihan ya Mbak ini, sabar Mbak ya. iya, kepada Mbak Rara sabar. Tapi kadangkala inilah yang memicu adonyo tindak kriminal yang tinggi ini juga kadang dikarenakan rendahnya lapangan pekerjaan, membuat orang-orang ini kebingungan untuk mencari pekerjaan. Jadi gitu. tujuannya Nah, maling karena lah ya. tidak ada lapangan pekerjaan dan di situ ada kesempatan, ya Ada kesempatan kan? mau kerja jambret. Nah, semoga itu hanya hilaf dan Iya. semoga bertobat dan cepat ketangkap juga. Jangan diulangi lagi. Nah, kalau di berita kedua itu ada kemalingan, kalau di berita ketiga ada apa, Di? Yang berita ketiga ada new, 2 orang pelaku penjambretan dikeroyok massa akibat melakukan penjambretan di sekitar Mall Jamtos beberapa waktu lalu. Dalam aksinya untuk mengelabui massa, melebih satu orang pelaku turut teriakin maling terhadap Aku temannya. perjelas lagi yo guys, yo maaf beo, ganti-ganti karena bentar. aku ini kan agak metik Kurang yo, style ya? jadi agak kurang style dari tadi itu. Jadi aku perjelas yo, beritanya itu tentang 2 orang pelaku penjambretan dikeroyok massa. Nah mampus kau, akibat melakukan penjambretan di sekitar Mall Jamtos. Nah, jadi beberapa waktu lalu dalam aksinya menjambret ini tadi untuk mengelabui massa, 1 orang pelaku turut meneriaki maling terhadap temannya. Berarti maling teriak maling. Nah, Maling sama maling berarti. kan kurang ajar, kawannya digebuk, dia teriak maling pula kan. Escape lari. Aduh. Gak ada beritanya ya? Iko dia. Berita ya. Aksi 2 orang pelaku penjambretan di Simpang Jamtos yang nekat melakukan pencurian berhasil digagalkan oleh warga di sekitar Simpang Jamtos. Pada saat diteriaki maling, para pelaku berusaha kabur meninggalkan sepeda motornya. Namun, ketika berlari, pelaku justru masuk ke permukiman warga yang berada di Kampung Buntu. Untuk mengelabui massa, seorang pelaku nekat ikut meneriaki temannya jambret. Saipuddin, salah seorang warga yang turut mengamankan pelaku, menyampaikan bahwa pelaku tersebut membawa senjata tajam berupa pisau. Dirinya juga sempat terkena sabetan pisau pelaku di tangannya. Nggak ngerti banget kejadian persisnya lokasinya di mana. Yang jelas pelarian dia Gang Buntu ini pas ketemu naas dia di sini. Mungkin kejadiannya sekitar entah 20 meter dari lokasi penangkapan, kita nggak tahu kan. Jadi pas dia lari, pas lagi naas dia batas 20 meter lokasi kejadian sana. Nah, awal abang mengetahui ada jambret ini bang? Cerita Kenapa? anak-anak, Terus? anak-anak kecil ya, saya mau tak mau spontanitas, emosi timbul, saya kejar. Dapat satunya masih lari. Cuman lah saya teriak maling, dikepung sama warga. Satu udah diamankan warga kan.
Terus yang satu lagi baru saya kejar juga. Di situ naas dua-duanya. Kabarnya pelaku ini sempat mengancam ya bang? Ngancam tuh enggak sih, berbunyi ngancam tidak, cuman sudah keluar pisau. Pisau, itu ngancam abang tuh? Ini kena pisau ya. Pelaku pertamanya yang saya tangkap kan. Kalau keduanya enggak. Sandi, Torik, JTV, melaporkan. Kawan maling ya kan, Tapi berdua ini- kan. Tapi ini Terus ketangkap. dideki. Yang teriak maling nih. Nah, kaget kau kena karmanya. Kau nih kau lah jambret sama-sama kau. Ini pula kau teriak kawan kau pula. Aduh, itulah kita harus memilih mana kawan, mana lawan. Kadang Iya. kawan bisa jadi lawan. Betul, Nian. Nah, lawan pun kadang bisa jadi Nggak kawan. ada yang Nah, tahu. jadi kita harus bisa memilih kawan itu, memilah dan memilih kawan itu Dalam mungkin. sedalam mungkin. Sebisa mungkin. Karena taati. apa? Karena apa? Frekuensi kawan itu dan value kawan itu Beda-beda. tergantung dengan diri kita juga. Iya, betul. Nah, Kalau kita jadi baiklah kawan. jadi ganti-ganti jauhilah kawan-kawan toksik, Iya. oke? Nah, itulah kawan tuh itu yang namanya friend with benefit. Oh, macam bohong bener nih aku ngomong itu. Iya. Artinya ya? Iya, jadi dia berkawan karena ada manfaat. Iya. Nah, kawannya lah tegak cah itu bukannya ditolongnya malah ditinggalinnya. Kurang ajar nen kau memang. Iya, iya baru. Ayolah kita tengok dulu yuk kawannya Bentar, tuh. Kita cari dulu. Iya, aku nak budak ketawa-tawa tuh. juga pada lucu. Iya, kita cari budak tuh dulu yuk, Di. Yuk. Jangan kemana-mana, ganti-ganti tetap di Iko Berita. Tak apa-apa. Nah, udah ketemu juga gitu ya budak Iya tuh sih. yo. Memang padenya budak tuh yo, memang Liar ya, kadal nih memang. budak tuh. aduh. Belum nih memang budak udah lincah nih memang. Tapi sudah dulu kita sapa dulu ganti-ganti nih. Halo ganti-ganti, Iya, balik iya. lagi di sini masih bersama kami di Iko Berita Tahapo-hapo. Masih bersama Bibi Uca-Uca dan juga. Jadi gandreng. Nah, di segmen kedua nih ada tentang pertandingan. Nah, karena Bibi Uca-Uca mantan atlet nih kan. Berita pertama nih ada tentang IPSI. Nah, IPSI ini adalah Ikatan Persatuan Silat Indonesia. Jadi IPSI ini menggelar kejuaraan pencak silat sekota Jambi. Nah, IPSI Kota Jambi menggelar kembali kejuaraan pencak silat sekota Jambi. Kegiatan ini turut diikuti oleh 700 atlet pencak silat. Wah, Nah, 700 banyak tuh ya. iya, jadi kemarin ini masih sedang dalam kejuaraan juga, masih berlangsung kejuaraan ini. Dan alhamdulillah tadi malam adik aku yang paling kecil itu dapat juara 2 nih. Alhamdulillah. Wey. Congratulations. Nah, kita tengok dulu keseruannya, Ya. macam mana keseruan dari kejuaraan pencak silat ini tadi. Iko dia? Berita. Senin 11 Desember 2023, Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Kota Jambi menggelar kembali kejuaraan pencaksilat sekota Jambi. Dalam pembukaan kejuaraan tersebut, turut dihadiri Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Erwandi, Ketua KONI Kota Jambi Kadafi, dan Ketua IPSI Kota Jambi Alion Meisin di Gedung Judo Kota Baru. Dalam sambutannya, Alion mengatakan, kejuaraan ini akan diikuti oleh 700 atlet yang berlangsung hingga tanggal 15 mendatang. Kejuaraan ini merupakan open turnamen dari usia dini hingga prausia dini yang berumur 4 tahun, remaja dan dewasa. Kejuaraan ini digelar dengan tujuan agar anak-anak yang usia dini sudah terbiasa dalam pertandingan dan berharap kedepannya anak-anak tersebut bisa tumbuh dewasa dan bisa menjadi atlet yang berpotensial. Ini kita turnamen IPSI Kota Jambi yang kedua dan alhamdulillah tadi pembukaan dibuka langsung oleh Kadispora Kota Jambi, sudah berjalan lancar. Kejuaraan ini akan diikuti 750 atlet dan mudah-mudahan nanti sampai tanggal 15 bisa selesai. Dari usia berapa sampai ke berapa, Pak? Kejuaraan ini kita open turnamen dari usia dini, bahkan ada pra usia dini yang umur 4 tahun, ya. Ada remaja, pra remaja dan dewasa. Jadi tujuan kita agar pencaksilat ini menjadi memasyarakat lah ya. Jadi tidak ngeri-ngeri lagi ya. Jadi anak-anak kecil yang para usia dini, mereka sudah berani untuk tampil di matras, itu sudah sangat luar biasa. Selain itu, Alion juga menyebutkan
Setelah kejuaraan ini, pihaknya akan memantau atlet-atlet yang berprestasi dan berpotensial untuk diseleksi menuju kejuaraan Popda. Tim Liputan, Cek TV, melaporkan. Rame ya sebenarnya. Iya, Pengen seru. juga lagi, masih bisa dah nih ya kira-kira nih. Nggak bisa lagi. Nggak boleh tuh. Nggak bisa. Kau tuh badan kecil. Umur lah tuh, di lauzo kau tuh. Ya ya Allah yang lebih jangan sebut umur gue. Jadi kegiatan-kegiatan ini nih kan merupakan kegiatan positif nih. Positif Kita harus tuh. selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang macam ini, dan kita minta juga dukungan dari pemerintah kota maupun provinsi, dari IPSI ataupun dari KONI Ya, untuk supaya bakat-bakat dari anak-anak Jambi ini, prestasi-prestasi semakin banyak Semakin gitu. banyak, Nah, betul. dikeluarkan oleh anak-anak Jambi ini tadi. Dan juga menghindari dari ini ya, tinju bebas di jalan. Nah, ya. daripada kalian tawuran-tawuran tidak jelas tuh, Nah, mending mending kalian salurkan bakat salurkan, kalian ya. itu ke memang gelanggang silat, taekwondo ataupun semacamnya yang kayak Ada gitu. tempatnya dah. Ada tempatnya Ada untuk tempatnya. menyalurkan bakat itu, bukan yang basing-basing kayak itu, dan juga bukan untuk sok jagoan di luar, untuk jago diri kalian. Jaga diri, pastinya. jaga diri gitu. Nah, itu tadi kan berita pertama di tentang IPSI, pencak silat tadi, ya kan? Iya, iya. Kalau berita kedua tentang apa di? Tentang ini yuk. Ada apa di? Ada ini yuk, ada sesuai dengan motor. Suara motor, ya betul. Ada event kejuaraan Super Grass Track Predator Cup 2023 sukses digelar di sirkuit permanen Badak Putih. Event ini bertujuan memberikan wadah bagi para anak muda untuk berprestasi di bidang gas track. Kalau ada gestriknya apa? Balap tahu. Balap motor kan? Nah, Motor jadi cross. ini kejuaraan motocross kayak gitu. Nah, jadi kan daripada ngebut-ngebutan Iya, di luaran setuju, sana, setuju, membahayakan kayak tadi, membahayakan nyawa, ya kan, adu kambing. Nah, Orang lain lebih baik dia kena. nah menyalurkan bakat di sini, daftarkan diri kalian. Kalau ada kejuaraan-kejuaraan, mana tahu memang di situ bidang kalian atau bakat kalian. Nah, Iya, jangan jadi mental. prestasi. Betul, jangan mental balap liar. Nah. Ada tempatnya lur. Kau jangan kata orang, kau juga gak balapan tangkit sana Itu tuh. dulu. No, kau lah, Itu nengok dulu. berita Apa apa ya, dia? Pak, ya? Apa dia berita? Iko Ikan dia. berita Event kejuaraan Super Grass Track Predator Cup 2023 sukses digelar di sirkuit permanen Badak Putih, atau tepatnya di depan kampus Universitas Jambi. Event ini dibuka pada Sabtu 9 Desember 2023 dan resmi ditutup pada Minggu 10 Desember 2023. Berbagai kelas dilombakan dalam event ini, diantaranya bebek modifikasi, sport, trail pro, FFA pro, FFA pemula, bebek modifikasi pemula, bebek modifikasi lokal Provinsi Jambi, FFA lokal Provinsi Jambi, trail standar Provinsi Jambi, campuran lokal Provinsi Jambi non juara, RBT 4 tak spek bebas lokal Provinsi Jambi, RBT 2 tak, 4 tak spek bebas lokal Provinsi Jambi, FFA lokal Batanghari, Muaro Jambi, Tanjab Barat, Tanjab Timur, dan Jambi. Adventure non-pembalap 35 plus open atau non-build up, bebek modifikasi lokal Batanghari, Muaro Jambi, Tanjab Barat, Tanjab Timur, dan Jambi. Dan adventure non-balap lokal Batanghari, Muaro Jambi, Tanjab Barat, Tanjab Timur, dan Jambi. Dijelaskan oleh Yogi Pranata, Ketua Panitia Kejuaraan Super Grass Track Predator Cup 2023, bahwa ada total 15 kelas yang diperlombakan dalam event ini. Dan di hari pertama event tersebut dilakukan penyisihan. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa event ini juga diikuti oleh peserta dari luar Provinsi Jambi. Event ini juga dipastikan akan terus digelar pada tahun 2024 mendatang. Untuk hari ini mungkin kita akan lepas cuma 5 kelas karena pembuka, dan besok mungkin kita ada 25 kelas yang akan dilepas. Total kelas yang diperlombakan itu 15 kelas, Bang. Tapi hari ini cuma penyisian atau moto 1 kita lepas 5 kelas. Sisanya kemungkinan besok itu ada di 20 atau 25 race. Dari Lampung dan Pulau Jawa, Bang. Sementara itu, owner dari sirkuit Badak Putih, Cici Zu, mengatakan dirinya membuka grass track ini dengan tujuan agar para anak muda dapat memiliki prestasi dalam bidang olahraga.
Selain itu, event ini juga bertujuan untuk membantu para pedagang kaki lima agar mendapatkan omset dengan berjualan di lokasi event tersebut. Kita membuka gestek ini untuk anak-anak muda yang mempunyai prestasi ke depannya. Kemudian membantu juga pada pedagang-pedagang kaki lima. Ya, kita itu. Untuk kedepannya gestek ini semoga dapat berkembang aja gitu. Kalau ada dari daerah lain datang kemari kita terima itu dari provinsi yang di luar provinsi Jambi. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan. Nah, seru kan di. Nah, dan aku tadi aku meluruskan typonya Yadi, bukan gestrek tapi gestrek. Pakai T, gestrek. Kalau gestrek Dio memang. Kalau ini tadi gestrek, bukan gestrek ya Dio, yo. Emang agak susah kalau ada gigi ya. Yo kok jangan ngomong macam-macam, aku nak benari gigi Dio dulu. Ganti-ganti yang kemana-mana tetap di Iko Berita. Tak apa-apa. Balik lagi bersama kami di Iko Berita. Tak apa-apa. Masih bersama Bibi Uca-Uca dan juga Yadi Gendram. Nah, di berita di segmen selanjutnya nih ada serba-serbi. Serba-serbinya yang pertama ini ada tentang mahasiswa Unja menciptakan masker wajah berbahan alami yang raih prestasi di tingkat nasional. Kita kasih apresiasi dulu. Congratulations, keren. Nah, jadi mahasiswa Universitas Jambi ini berhasil menciptakan produk masker wajah berbahan alami yang dibuat dari bonggol nanas dan biji pinang. Nah, melalui inovasi produk masker wajah yang mereka ciptakan ini, tim mahasiswa tersebut berhasil menoreh banyak prestasi hingga ke tingkat nasional. Wah. Nah, itu dia yang patut diapresiasikan. Apalagi mahasiswa dengan pemikiran yang kritis dan tinggi, ya kan? Betul. Dia harus bisa menciptakan inovasi yang seperti ini, menjadikan motivasi untuk adik-adiknya atau orang-orang luar. Sebagai contoh juga ya kan ya. Iya. Nah, macam mana berita ini? Iki dia beritanya. Tim mahasiswa Universitas Jambi atau UNJA berhasil menciptakan Kunca Max, yaitu sebuah inovasi masker wajah berbahan alami yang terbuat dari bonggol nanas dan biji pinang sebagai bahan dasar. Adapun pencipta produk Kunca Max ini merupakan tim mahasiswa UNJA yang diketuai oleh Olivia Ardana dengan anggota timnya yaitu Jennifer Arda Kurnia Medrova, Prasetyo Nur Hidayat, Ainun Nada Auliana Sution, dan Rap Oliver Narado. Nama Kunca Max berasal dari penggabungan nama Latin nanas, yaitu Ananas comusus dan Pinang Areca catechu. Inovasi ini berawal sejak tahun lalu, di mana Olivia dan timnya mengikuti lomba bisnis plan produk unggulan Jambi. Melihat melimpahnya nanas dan pinang di Jambi, Olivia bersama timnya berinovasi untuk mengolah bahan yang berlimpah di Jambi tersebut menjadi produk yang mengandung banyak khasiat. Nanas yang mengandung enzim bromelain dan vitamin C yang baik untuk wajah, sedangkan pinang memiliki kandungan zat tanin yang mampu menyamarkan penuaan dini dan menangkal radikal bebas. Kombinasi inilah yang menjadikan Kunca Max sebagai masker wajah yang berfungsi untuk anti jerawat, meratakan warna kulit wajah, melembabkan kulit dan mencerahkan. Nah, hadirnya Kunca Max ini sebagai suatu solusi dari permasalahan sekitar, di mana nanas dan pinang itu keadaannya berlimpah, namun masih kurang dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Terus juga setelah kami riset, nanas dan pinang itu memiliki manfaat yang sangat baik untuk kulit wajah, di mana nanas itu mengandung biji bromelain yang dapat mengangkat sel kulit mati penyebab wajah kusam, dan zat tanin dari pinang yang dapat mengecilkan pori-pori wajah. Lalu kita lihat juga di era saat ini di mana
banyak laki-laki maupun perempuan sedang sangat memperhatikan penampilannya, khususnya pada kesehatan kulit wajah. Dan juga di bidang kecantikan, nanas dan pinang itu masih sangat jarang dimanfaatkan dalam hal kecantikan. Dari permasalahan dan peluang inilah kami berinovasi untuk membentuk suatu masker wajah alami berbahan dasar bonggol nanas dan biji pinang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal Provinsi Jambi. Sementara itu, menurut Olivia dan timnya, produksi masker wajah Kunca Max tidaklah sulit. Nanas yang sudah dikupas diiris dan kemudian dipanggang, dihaluskan dengan biji pinang untuk diserap menjadi bubuk halus. Produk yang sudah jadi kemudian dikemas dengan kemasan yang didesain lengkap dengan informasi baik komposisi maupun cara penggunaannya. Adapun untuk pemasaran, hingga kini Kunca Max sudah dipasarkan ke seluruh Indonesia bahkan hingga ke luar negeri melalui penjualan online seperti e-commerce dan sosial media ataupun penjualan offline yang dijual langsung ke toko atau disebarluaskan hingga ke luar negeri dengan dititipkan pada teman mahasiswa pertukaran pelajar. Teknik marketing sendiri dari Kunca Max kita menggunakan dua metode. Yang pertama adalah secara online. Kami aktif untuk mempromosikan produk Kunca Max melalui Instagram, ada WhatsApp, lalu ada melalui platform lain yang mendukung. Juga kami tersedia pada e-commerce atau marketplace yang dapat diakses oleh semua orang. Dan secara offline kami hadir itu langsung kepada masyarakat melalui pameran, bazar, dan kami juga bermitra dengan beberapa daerah yang ada di Indonesia. Selain jangkauan penjualan yang sudah meluas, Kunca Max juga berhasil dikenal di tingkat nasional sebagai juara Harapan 2 kategori poster katalog usaha dalam KMI Expo Singaraja Bali, mengalahkan 350 peserta dari seluruh Indonesia pada tanggal 15-17 November 2023 lalu di Universitas Ganesha Bali. Tidak hanya itu, tim Kunca Max juga berhasil memperoleh pendanaan sebesar 19.800.000 dari Kemendikbudristek melalui program T2MW. Suciati, Cek TV melaporkan. Nah, itu dia menciptakan masker wajah. Ya. Nah, itu manfaatnya dari bahan-bahan alami itu bisa membuat wajah kita glowing, seglowing pala kau di. Enggak, ini bukan glowing. Jadi? Ini dikompon. Lebih dari glowing ya kan. Oh iyalah di kuskati kau lah. Lanjut deh di berita kedua ada apa di? Nah, berita kedua ada perkembangan impor Provinsi Jambi pada Oktober 2023 mencapai 6,17 juta US atau turun 12,49% dibanding September 2023 yang mencapai 7,05 juta US dollar. Jadi ini ada berita tentang nilai impor yang turun. Turunnya Berapa persen di turunnya? turunnya 7,05 juta US. Salah. Turunnya 12,49%. Ganti-ganti. Maaf ya ganti-ganti. Sorry typo ya. Nah, bukan typo lagi kau tuh. Jadi typing. Iya. Langsung bela kita tengok apa beritanya daripada aku kesal sama kau. Sorry ini ya. Iko dia. Berita ya. Perkembangan impor Provinsi Jambi Oktober 2023 mencapai 6,17 juta US dollar atau turun sebesar 12,48% dibandingkan September yang mencapai 7,5 juta US dollar. Selain itu, nilai total impor dari Januari hingga Oktober 2023 sebesar 66,26%. Sementara impor mesin dan alat angkutan menjadi penyumbang terbesar yakni 42,56%. Diikuti hasil industri 36,98%, bahan kimia 18,26%, makanan 1,87% serta karet 0,34%. Adapun nilai impor menurut kelompok komoditi dijelaskan Agus Sudibyo, Kepala BPS Provinsi Jambi, ialah bubur kayu, pulo, yakni bubur kayu kimiawi dari kayu jenis konifera, mesin-mesin atau pesawat mekanik, mesin segel atau label, mesin penyortir elektrik, mesin pencampur elektrik, keran dari tembaga, dan lain-lain. Bahan bakar mineral, aspal minyak bumi, dan komoditi lainnya.
Jadi kalau Bapak Ibu tadi naik ke gedung ini, ke kantor ini tadi bulan kemarin masih naik, nah sekarang turun, baik ekspor maupun impor. Kondisinya seperti itu. Nah, impornya secara kumulatif itu naiknya sangat signifikan, 123,27 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sebagian besar produk impor masih didominasi oleh mesin dan alat angkutan. Selanjutnya adalah hasil industri dan bahan kimia. Untuk jenis produknya, Bapak Ibu bisa lihat di tabel selanjutnya bahwa inilah produk-produk yang kita impor dari negara lain yang masuk ke Provinsi Jambi. Nah, di slide selanjutnya kita lihat bahwa bubur kayu, kimiawi dan sejenisnya memberikan andil sebesar 47,88%. Sisanya dari barang-barang seperti yang terlihat di dalam tabel. Negaranya dari mana? Negara pelabuhannya tetap masih melalui Kuala Tungkal dan negaranya juga masih seperti Kemudian menurut pelabuhan impor terbesar yakni melalui pelabuhan Kuala Tungkal sebesar 74,6, pelabuhan Muaro Sabak 13,12 dan pelabuhan Talang Duku 12,28%. Sedangkan menurut negara asal utama yaitu Kanada 15,87%, China 22,53%, Singapura 19,6% dan Prancis 14,37%. Lina Liska, JEK TV melaporkan. Nilai impor yang turun tadi nih 12,49%. Mungkin ke depannya mungkin bisa meningkat lagi ya kan nilai impor nih. Kalau duit sensitifnya nih Bang. Kau ini duit baik, memang pala botak nih mikirnya duit, memang aduh. Turun ini turun ke ala nih. Lanjut lah, berita ketiga lama-lama aku esmoni juga nih. Asmuni deh, asmuni. Jadi, nah harga cabai lagi nih ya. Aku nambah esmoni. Iya. Ini berita ketiga nih ada tentang harga cabai saat ini mulai berangsur turun. Oh turun nih. Turun. Jadi aman ya. Harga cabai saat ini mulai berangsur turun. Dimana sebelumnya harga cabai sempat bertengker di harga Rp100.000 per kilonya. Namun sejak 3 hari terakhir mulai berangsur turun di harga Rp75.000 per kilonya. Mudah-mudahan turun terus ya dia. Nah karena semakin mau akhir tahun ini semakin barang-barang semakin meningkat, semakin naik harganya. Kasihan. Nah, akhirnya kita bisa makan cabai dengan puas nih. Mari kita tidak bisa dan kita makan. Tiap bayan medi. Dia banyak makan cabai. Yo, nengok dulu berita kok. Ikut dia. Berita Harga cabai saat ini mulai berangsur turun, di mana sebelumnya harga beberapa jenis cabai sempat melejit naik. Namun sejak 3 hari terakhir ini, ada beberapa jenis cabai yang mulai berangsur turun. Saat ini untuk harga cabai merah turun di harga Rp75.000 per kilonya, di mana sebelumnya sempat berada di harga Rp100.000 per kilonya. Begitu pula untuk harga cabai rawit yang saat ini tengah berada di harga Rp55.000 per kilonya, yang sebelumnya sempat di harga Rp80.000 per kilonya. Salah satu pedagang di Pasar Tanggo Rajo Ilir, Nuriyah mengatakan, saat ini harga sejumlah cabai mulai berangsur turun. Namun khusus untuk cabai rawit merah masih tetap di harga Rp120.000 per kilonya. Selain itu, ada beberapa kebutuhan lainnya yang justru naik, seperti sayuran naik di antara Rp2.000 hingga Rp5.000 per kilonya. 75 kalau kiloan mataan 8.000. Oh, berarti 75 sekarangnya sekilo ya. Ini turun? Turun akan. Berapa hari turunnya? Sudah 3 hari. Sebelumnya sempat berapa? Sampai 100. 100 ya. Kalau kayak cabai rawit yang setannya? Masih setara lah 12.000. 120 ya? 110 kalau kiloan. Kalau cabai rawit yang biasa? Ini turun. Berapa? Ya ini sekarang 55. Oh, sebelumnya? Ini 80. Berarti sudah awal bulan pekan ini sudah mulai turun ya? Mulai, ya. Kalau kayak sayur-sayuran cenderung naik apa turun? Malah naik. Naik ya? Naik. Seperti apa jenis apa? Kayak sawi, kayak terong. Itu agak jambas. Naik ya? Naik dikit, paling 1.000-2.000-an. Hal senada juga dikatakan Endang. Selain jenis sayuran yang turut naik, untuk harga tomat juga turut naik, yang mana sebelumnya tomat di harga Rp10.000 per kilonya.
saat ini naik menjadi Rp18.000 per kilonya. Sekarang 75,80 Bang. Ini sudah turun dalam berapa hari ini? Baru 3 harian. 3 harian. Berarti sebelumnya sempat berapa? Sempat 85 90. 60 ya. Kalau cabai rawit, setan Cabai rawit, kalau cabai rawit kuat turun kalau bencong, kalau setan masih standar 100. 100 ya. Iya, kemarin sempat 100 120. Berarti jadi jenis lain juga naik. Kalau sayuran bayam kangkung naik. Naik, ya. Sawi tomat tinggi Bang. Berapa naik? 1.000, Tomat 2.000. 16, tomat naik. Tomat naik 6.000. Berarti kalau naik pun sayur berapa? 1.000, 2.000 apa 3.000-an? Kalau macam daun-daunan tuh 1.000 2.000, kalau tomat 4.000 ya. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Di, harga cabai kini tuh lah turun. Nah, kau jangan banyak amat makan cabai. Jadi lah turun apalagi banyak ilah cabai lagi. Jangan, kaki kau ngeluh, sakit perut kau tuh. Palingan lambung naik. Nah, sakit itu kalau masuk rumah sakit, Ya, ngeluh. lebih, ya. Ambayen kau tuh pikiri. Enggak, tapi lah sehat. Gini lah. Baik. Nggak Aku gini. nak beli melanjut cabai dulu lah ya. Nah, aku ditinggal lah. Kau tuh lah kalau pergi tinggal Aku aku nak, terus. nak berboncengan dengan kau tadi tuh. Oh. Nah, kita sebut dulu dengan ganti. Iya, Jangan kemana-mana tetap nunggu kita deh. Ya, sini dulu Tuna. Yo, Ya, kopi. jangan kemana-mana tetap di Ika berita tak apa-apa. Bonyok gini, elok Yo, jelas ya. cabai-cabai tadi tuh. Mana Di. cabai tadi? Untuk Yang maku, cabai-cabean. Beda kalau itu murah ya kopi paham aku. Kau kok aku beli, kau ni minta ya be. Iki dia. Kau kau modal lagi rambut lagi tak Ya, modal kau kok. Gini lagi gosip benar Nah, lagi jadilah ya. balik lagi bersama kami di Iko Berita. Tak apa-apa. Masih bersama Bibi Uca-Uca. Dan jadi gondrong. Nah, di berita pertama kok ada Di berita tentang pertama nih. di segmen keempat ada tentang peduli lingkungan. Berita Nah. pertama ada apa di? Berita pertama ada Kodim 0415. Jambi melaksanakan kegiatan penanaman pohon di bantaran Sungai Batanghari. Kota Jambi, kegiatan ini dilaksanakan untuk mengantisipasi bencana banjir dan munculnya wabah penyakit di musim penghujan. Nah, karena lah banyak sekarang ini apa namanya nih hutan-hutan sekarang ini macam palak kau gondol. Ini akibat penebasan dia nanam ini apa nebas hutan. Salah rupanya kepala aku. Lanjut deh, kasih Pak Kodim. Iya maaf Pak, izin Pak ya lebih Pak. Nah, jadi ini kita turut mengapresiasi lah dari Kodim 0415 ini telah melaksanakan kegiatan penanaman pohon di bantaran Sungai Batanghari. Nah, ini nih harusnya dicontoh sama masyarakat Jambi, jangan buang sampah di sungai. Lagi marah pula yang ngutuk dia pula yang begawe. Nah, yo. kita tengok dulu apa dia berita Ikut dia berita. Jajaran Komando Distrik Militer atau Kodim 0415 Jambi melaksanakan aksi penanaman pohon yang dilaksanakan di bantaran Sungai Batanghari, Kota Jambi dalam rangka Karya Bakti TNI tahun 2023. Kegiatan ini melibatkan ratusan orang dari stakeholder terkait, mulai dari TNI, polisi, pemerintah Kota Jambi, mahasiswa, masyarakat, pedagang dan ormas. Adapun jenis pohon yang ditanam beragam, yakni pohon mahoni, pohon buah, serta sejumlah jenis pohon keras lainnya. Dandim 0415 Jambi Letkol Eko Pristiono memimpin langsung kegiatan penanaman pohon di bantaran Sungai Batanghari ini. Penanaman pohon dilakukan TNI Angkatan Darat untuk mengantisipasi bencana banjir dan wabah penyakit yang kerap terjadi di musim hujan. Selain itu, kegiatan ini juga digelar dalam rangka Hari Jadi ke-78 Kodam 2 Sriwijaya. Dandim 0415 Jambi, Letkol Eko Pristiono mengatakan, dalam karya bakti ini, Kodim 0415 Jambi menargetkan penanaman 1.000 pohon di wilayah teritorial, yakni Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Batanghari. Aksi tanam 1.000 pohon oleh jajaran Kodim 0415 Jambi ini merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI Angkatan Darat terhadap lingkungan. Kita menanam pohon tentunya untuk meningkatkan manfaat yang akan dirasakan baik oleh masyarakat ataupun dalam rangka kegiatan mendukung
pemerintah daerah dalam menangani atau mencegah terjadinya banjir. Nah, Sungai Batanghari ini terbentang luas atau sepanjang Sungai Batanghari kurang lebih 400 meter ini yang kita tanam, sehingga nantinya akan menimbulkan pertama dampak estetika juga ya, keindahan, kemudian bermanfaat untuk menanggulangi erosi ataupun banjir tentunya di di pantaran Sungai Batanghari ini. TNI mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat pohon-pohon yang telah ditanam agar nantinya menjadi indah dan bermanfaat. Rian Janjan, JEK TV, melaporkan. Kalau tadi Pak Kodim 0415 ini dia sudah menanam pohon, ini kan Ya. Kodim Kasang kan yo. Nah, kalau tidak salah kalau tidak salah benar. Ya, izin Pak, izin Pak ya, Pak izin Pak. Iya. Kalau tidak tuh cari Yadi lah, kalau salah tadi Pak, tuh. Pak izin Pak jatuh Pak ya Kita Kodim. mengapresiasi nih kegiatan tersebut. Harusnya banyak dicontoh sama masyarakat Jambi. Betul. Jangan cuma bisa ngeluh. Kayak kemarin masalah sampah. Dia ngeluh nih, oh sampah berserakan di jalanan nih gini-gini. Padahal dia dewek yang membuang sampah itu tidak pada tempatnya. Betul. Jangan gitu lagi ya. Itu terus lebih ngomen lagi kayak tuh. Ngomen lagi dia bilang, "Ya besok kan ada yang tukang bersihinnya. Harusnya kalian pakai logika kalian, jangan menjadi SDM rendah. Kalian kalau misal masih ada tangan kalian untuk buang sampah, masih ada otak untuk buang sampah pada tempatnya, ya buang sampah pada tempatnya tanpa harus merepotkan orang lain." Simpel itu dah ya. Nah, tapi kalian mau jadi Jambi ini bersih nampaknya, tapi kalian dewe tidak ada bersih, tidak ada menjagonya. Sama dengan Ida. Iya, nah apresiasilah dan jadilah motivasi kegiatan dari Pak Kodim 0415 nih tadi. Salah satunya menanam pohon tadi Nah, itu berita pertama dari segmen peduli lingkungan. Kalau berita kedua ini ada tentang Kodim 0419 Tanjung Jabung Barat gotong royong bersihkan aliran Sungai Parit 2. Kodim 0412 Tanjung Jabung Barat beberapa waktu lalu melaksanakan kegiatan gotong royong bersama masyarakat. Kali ini Kodim 0419 Tanjung Jabung Barat membersihkan aliran anak Sungai Parit 2 dan kegiatan positif Kodim 0419 Tanjung Jabung Barat ini disambut baik oleh sejumlah masyarakat sekitaran aliran Sungai Parit 2. Nah, Betul lagi. seseru apa tuh beritanya tuh, Di? Kita tengok dulu, Di. Iko dia. Berita Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkhusus di dalam kota Kuala Tungkal terkenal akan aliran anak sungai. Guna menjaga aliran anak sungai tetap terjaga dan bebas dari sampah, Kodim 0419 Tanjab melakukan aksi gotong royong bersihkan aliran Sungai Parit 2. Terlihat beberapa waktu lalu, personil Kodim 0419 Tanjab bersama Menwa serta masyarakat sekitar turun langsung membersihkan aliran anak Sungai Parit 2. Dengan penuh semangat, para anggota Kodim 0419 Tanjab bersama masyarakat membersihkan aliran Sungai Parit 2. Sampah di sungai langsung diangkut menggunakan kendaraan yang telah disediakan. Salah satu warga sekitar, Mahmudin, mengatakan dirinya sangat mendukung aksi gotong royong membersihkan aliran anak Sungai Parit 2 ini, sebab kegiatan ini membuat aliran Sungai Parit 2 terlihat bersih dan asri. Ia berharap ke depan kegiatan dapat dilakukan minimal 1 bulan sekali, baik yang dilakukan Kodim 0419 Tanjab maupun instansi lain di lingkup Pemkab Tanjab Barat. Warga sekitar ini tanggapannya positif ya Pak ya. Sebagian tuh ada juga yang berpartisipasi kan, bantu kan. Sebagian yang mana dekat rumah-rumahnya kan dia ikut juga bantu kan. Sekalian kita menjaga lingkungan sungai kita supaya bersih. Iya, supaya bersih ya. Iya. Karena kan waktu itu kemarin sudah dikeruk kan. Iya. Jadi sampah-sampahnya itu tepian itu. Iya, tepian. Jadi itu udah dipilih-pilih, dibuangilah ke TPS ini kan. Berarti pas tengok Kodim gotong royong tuh anggota Kodim kita mendukung lah ya dengan mendukung Pak, sangat mendukung. Hampir dihitung sekompi juga turun kan. Banyak juga dia. Sampai yang tua-tua yang muda-mudanya anggota Kodim ikut turun ke lapangan juga. Berarti harapan kita mungkin ada setiap itu sebulan sekali atau seperti apa kalau untuk nilai pembersihan lingkungan? Kalau pembersihan lingkungan kalau boleh, kalau bisa sebulan tuh ada memang. Kalau sekali lah minimal, paling tidak ada kegiatan. Walaupun gitu. Dari Kodim maupun dengan orang-orang itu ya pemerintah lainnya. Entah dari Kodim, entah dari masyarakat kan, dari pihak tertentu kan, atau Karang Taruna lah segala macam gitu kan.
Sementara itu, Ketua RT 20 Kelurahan Patunas, Nur Helmi, menyambut baik kegiatan ini karena dinilai dapat membantu mencegah terjadinya banjir rob di sekitar kawasan tersebut. Menanggapinya lebih bagus, Pak. Karena gotong royong itu memang kita perlukan untuk membersihkan parit. Nah, kalau bisa tuh atau 3 bulan sekali diharuskan itu, Pak. Karena yang sampah-sampah yang kita ini kan mengalir terus karena air pasang, air surut. Nah, sampah ini kalau tidak dinaikkan akan tambah dangkal. Berarti kita sangat mengapresiasi lah ada kegiatan Kodim kemarin lah ya. Sangat. Dalam kesempatan ini, Dandim 0419 Tanjab, Letkol Dwi Sutaryo mengatakan, pihaknya sejak beberapa hari terakhir sudah melakukan kegiatan gotong royong. Salah satunya pembersihan aliran anak sungai Paritua ini. Ini dengan Bupati Tanjung Jabung Barat, lokasi bencana, di mana kemarin laporan dari daerah kami hari Minggu daerah termasuk salah satu titik yang kami tunjukkan ini menjadi terkena dampak banjir. Dan ini kami juga dari pihak Kodim berkolaborasi dengan Pemda dan Bupati. Hari ini kita lakukan 3 kegiatan sekaligus. Yang pertama adalah pembersihan pasar, pembersihan saluran air, dalam rangka mengantisipasi bencana banjir di kemudian hari. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan. Nah, itu juga kita apresiasi untuk masyarakat Tanjung Jabung Barat dan juga Bapak Kodim 0419, ya kan? Semuanya berarti. Iya, harusnya masyarakat tuh semuanya kayak gitu. Kalau ada kegiatan tentang peduli lingkungan tuh mereka harusnya ikut serta. Betul, harus. Peduli akan lingkungan sekitarnya karena dampaknya juga bukan untuk Bapak Kodim dewean tapi untuk semua masyarakat, ya kan? Nah, ini adalah kegiatan positif. Jangan kegiatan negatif yang didukung. Contohnya masuknya Rohingya malah didukung sama pemerintah. Jangan. Ya, jadi harusnya di kegiatan positif yang kayak gini yang harus dijago. Iya, dijago dan didukung. Di setiap minggu atau setiap hari Jumat. Betulnya. Jadi aman. Itu setiap minggu dan setiap hari Jumat. Tapi kalau Iko Berito tayangnya setiap hari Rabu jam 8 malam hanya di JEK TV, inspirasi kita. Nah, ganti-ganti sudah selesai kita di segmen di episode kali ini. Jangan lupa ganti-ganti terus saksikan. Nah, Iko Berita Tahapo-hapo pastinya menyajikan berita-berita terhangat, terupdate, teraktual, ya kan? Bersama host kece-nya, ya kan? Pastinya ada Bibi Uca dan juga. Iya, di gondrong-gondrong. Nah, dia tayangnya tadi aku bilang setiap hari apa? Setiap hari malam Rabu jam 8 malam. Nah, jadi bukan malam Rabu, hari Rabu. Hari Rabu. Jam 8 malam hanya di JEK TV, inspirasi kita. Salang iya. Ayo kita berangkat.